menjelaskan pengertian adab mencari ilmu, terus mengidentifikasi adab-adab mencari ilmu berdasarkan Al-Quran dan hadis, menjelaskan hikmah penerapan adab dalam menuntut ilmu, yang terakhir menunjukkan contoh penerapan adab mencari ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya ini mau tanya nih, mengapa sih seorang pelajar harus memiliki adab yang baik saat menuntut ilmu? Supaya ilmunya bermanfaat. Ya, betul. Ya, supaya ilmunya bisa bermanfaat dan barokah. Selanjutnya ada dalil tentang adab menuntut ilmu. Kita baca bersama-sama ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyamli'u walau kana min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Artinya tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah membeli agar mereka dapat menjaga dirinya. Jadi isi pokok dari ayat ini itu menjelaskan pentingnya tentang adab menuntut ilmu dan untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya ada hadis yang menyebutkan tentang pentingnya menuntut ilmu, yang mana artinya itu menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, selanjutnya ada pengertian adab mencari ilmu. Adab mencari ilmu adalah sikap, tata krama dan perilaku yang harus dimiliki oleh seseorang penuntut ilmu agar ilmu yang diperoleh menjadi manfaat dan berkah. Selanjutnya ada adab mencari ilmu. Yang pertama, meluruskan niat karena Allah Ta'ala. Jadi kita kalau mau mencari ilmu itu kita harus niat terlebih dahulu. Terus selanjutnya ada menghormati guru. Menghormati guru itu berarti contohnya kalau lagi di kelas tidak asik ngobrol sendiri, tidak sibuk sendiri, harus memperhatikan gurunya. Yang ketiga ada bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi kita itu harus sungguh-sungguh belajar supaya kita itu bisa memperbaiki nilai-nilai kita yang masih kurang baik atau kurang sesuai dengan keinginan kita, dan kita itu harus optimis dan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang keempat ada mengamalkan ilmu. Kan kita sudah belajar banyak ya, kayak belajar ilmu agama, kayak belajar tentang pengetahuan. Jadi kita kan sudah belajar, kita sudah mempunyai ilmu. Jadi kita itu harus mengamalkan ilmu tersebut supaya ilmu itu bermanfaat. Yang kelima, bersikap rendah hati. Jadi kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh kayak kan aku udah bisa ini, udah belajar itu, kita itu tidak boleh seperti itu ya. Walaupun kita sudah pernah belajar atau sudah mengerti, ya kita harus tetap belajar membaca atau mengulangi materi-materi yang sudah dijelaskan sebelumnya. Terus menjaga akhlak yang baik, menjaga akhlak yang baik kepada orang tua,
tugas tepat waktu dan dia itu suka menunda-nunda mengerjakan tugas dan suka menunda-nunda belajar. Apakah si Ambar itu sudah menerapkan adab-adab mencari ilmu? Paham nggak? Kalau dua, ibu kasih waktu berdiskusi 5 menit ya. Sudah. Kelompok satu dulu, ayo dijawab. Tidak mendengarkan karena ia ngobrol sama temannya sendiri. Takutnya nanti ilmunya nggak. tepuk tangan buat kelompok satu. Selanjutnya kelompok dua. Tadi awal itu suka menunda tugasnya, kalau belajar itu tidak banyak yang baca, tapi kan ada belajar ilmu karena kan ada belajar ilmu harus belajar ya. Coba yang ilmunya. Nanti tinggal bisa lipat. Tepuk tangan buat kelompok tiga. Selanjutnya kita baca kesimpulan bersama-sama ya. Adab mencari ilmu adalah sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh seorang yang menuntut ilmu. Adab tersebut meliputi niat yang ikhlas, menghormati guru dan khususnya kepadanya, mengamalkan ilmu serta menjaga akhlak yang baik agar ilmu yang diperoleh bermanfaat dan benar. Oke, untuk tugas di rumah mengerjakan ini ya anak-anak ya, nanti dikumpulin buat pertemuan selanjutnya. Ya kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca doa asli. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin.